Mulai, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Manajemen Konflik Syarikat Publik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Haris Eko Saputra MSI dengan tema konsep dasar manajemen konflik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tanis Chandra-ini dengan MPM 2317005. Nama saya Petrus Lustia dengan NPM 2317003. Saya Musfinanda Ceria dengan NPM 2317023. Nama saya Vivi Apriliani dengan NPM 2317021. Saya Ida Ayu Pemang Widya Lestari dengan MPM 2317001. Manajemen konflik adalah proses membatasi aspek-aspek negatif dari konflik, sekaligus meningkatkan aspek positif dari konflik. Sedangkan, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil oleh para pelaku atau orang ketiga untuk mengarahkan perselisihan ke hasil tertentu, seperti menghasilkan suatu penyelesaian konflik atau menyelesaikan ketenangan hal positif, kreatif, bermufakat, dan agresif. Sedangkan tujuan pengelolaan konflik adalah untuk meningkatkan pembelajaran dan kelompok hasil, termasuk efektivitas atau kinerja dalam pengaturan organisasi. Konflik organisasi intraorganisasional diklarifikasikan berdasarkan ruang lingkup, misal departemen, tim kerja, dan individu. Interorganisasional terjadi antara dua atau lebih organisasi, misal bisnis yang berbeda bersaing satu sama lain. Interpersonal mengacu kepada konflik antara dua atau lebih individu. Dan manajemen konflik. Resolusi konflik melibatkan pengurangan, penghapusan, atau penghentian segala bentuk dan jenis konflik. Ada 5 gaya manajemen konflik. Yang pertama, avoidance, non-assertif, non-kooperatif, dalam kurung, penghindaran, non-assert, non-kooperatif, tutup kurung, menghindari penggunaan jika tidak ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan perbedaan sekarang atau di masa depan. Yang kedua, accommodance, non-assertif, kooperatif, dalam kurung, akomodasi, non-sertif, kooperatif, tutup kurung, mengampung kebutuhan orang lain yang harus dipenuhi. Yang pertama, compromise some assertiveness, some kooperatif. Kompromi beberapa ketegasan, beberapa kerjasama. Kompromi adalah jalan menuju kolaborasi di suatu tempat antara kompetisi dan akomodasi. Yang kedua, competition, assertive, non-kooperatif. Kompromi tegas, non-kooperatif. Pendekatan menang kalah ini berguna jika tenggat waktu yang penting untuk bertemu, atau jika hubungan dengan pihak lain tidak penting. Yang ketiga, collaboration assertive, kooperatif. Kolaborasi tegas, kooperatif. Mengakui dan menerima perbedaan dan mengeksplorasi solusi alternatif yang memenuhi kebutuhan dan kepentingan semua orang. Gaya-gaya konflik. Yang pertama, gaya konflik penghindaran, avoidance conflict style. Seseorang tidak memiliki kepentingan dalam berurusan dengan pihak lain, atau ketika seseorang tidak nyaman dengan konflik. Yang kedua, gaya konflik unggul, yielding conflict style. Kepedulian yang tinggi terhadap orang lain, sementara memiliki kepedulian yang rendah untuk diri sendiri. Kecenderungan untuk menuntut orang lain untuk menghormati hubungan sosial. Yang ketiga, gaya konflik kompetitif, competitive conflict style. Ketegasan individu, yaitu kepedulian terhadap diri, dan minimalkan empati, yaitu kepedulian terhadap orang lain. Yang keempat, gaya konflik kerjasama, comparison conflict style, biasanya digunakan ketika seseorang telah mengangkat kepentingan dalam hasil mereka sendiri, serta dalam hasil orang lain. Yang kelima, gaya konflik konsilasi, conciliation conflict style, dengan penerima beberapa tuntutan yang diajukan orang lain, kompromis percaya keramahan. Ini akan mendorong orang lain untuk memenuhi setengah jalan, sehingga mempromosikan resolusi konflik.